إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمة الإسلام Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam arti menjalankan setiap apa yang Allah perintahkan kepada kita semua dan berusaha menjauhi setiap apa-apa yang Allah larang. Jamaah sidang Jumat rahimani warahimakumullah. Saat kita bekerja di sebuah perusahaan atau di sebuah instansi dan kita mendapatkan atau kita menduduki jabatan tersebut, maka tentu kita akan mendapatkan banyak fasilitas yang diberikan oleh perusahaan yang kita bekerja di dalamnya. Kita akan mendapatkan di dalamnya rumah dinas. Kita akan mendapatkan di dalamnya kendaraan, mobil, motor, dan segala sesuatu yang mendukung agar kita bisa bekerja dengan baik di perusahaan atau di instansi yang kita bekerja di dalamnya. Berbagai macam fasilitas, kenikmatan yang kita dapatkan, yang kita rasakan tatkala kita bekerja di perusahaan tersebut, tatkala kita berada di tempat tersebut, maka tentu ini tidak cuma-cuma. Ini tidak diberikan begitu saja kepada setiap orang. Hal ini didapatkan karena kita berada di dalamnya. Dan tentu ada tuntutan-tuntutan yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang berada di dalam perusahaan tersebut. Dia harus pulang dan masuk kantor tepat pada waktunya. Dia harus menjalankan perintah, tugas dengan sebaik-baiknya. Bahkan kalau ada hal-hal yang sangat diperlukan, maka kita akan memberikan jam tambahan agar tuntutan, agar amanah yang sudah kita tanda tangani, yang sudah kita sepakati, itu bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ketika sang atasan meminta kepada kita untuk datang jam 10 malam, jam 3 pagi, maka sebagai seorang bawahan, kita pasti akan berusaha untuk menyanggupinya.
meskipun mengganggu kenyamanan tidur kita, mengganggu kenyamanan istirahat kita, daripada kita tidak mendapatkan mobil, motor, rumah tempat tinggal, daripada kita kehilangan semua itu, maka kita akan berusaha menaati apa yang ditentukan, apa yang sudah menjadi kewajiban kita atas perusahaan-perusahaan yang kita bekerja di dalamnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sadarkah Anda, sadarkah kita semua bahwa kita semua hidup di dunia ini juga mendapatkan fasilitas, mendapatkan kenikmatan yang tidak terhitung jumlahnya, yang tidak terhitung banyaknya. Jutaan bahkan ribuan nikmat Allah berikan kepada kita semua, dan itu merupakan fasilitas dari Allah yang tidak cuma-cuma. Lihat, udara yang kita hirup dengan gratis, yang tidak menyebabkan keringnya tenggorokan, sebagaimana mereka yang masuk ke dalam rumah sakit diberikan oksigen khusus. Mereka mengatakan udara ini tidak nyaman, tidak senyaman ketika kita hidup sehat tanpa sakit. Maka lihatlah bagaimana tempat tinggal, bumi yang Allah berikan kepada kita semua dengan gratis. Maka lihatlah fasilitas air hujan yang Allah turunkan dari langit, menghidupkan binatang, menghidupkan hewan, dan kita pun meminum air tersebut dengan gratis. Dan lihatlah fasilitas kesehatan fisik yang telah Allah berikan kepada kita semua. Betapa nikmatnya mata, betapa nikmatnya telinga, betapa nikmatnya tangan, betapa nikmatnya kedua kaki. Kita bisa gunakan dengan mensyukuri nikmat Allah. Inilah fasilitas-fasilitas gratis yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Fasilitas mata, fasilitas telinga, mulut, tangan, kaki, jantung, ginjal, paru-paru, dan ribuan bahkan jutaan fasilitas lain yang tak mungkin kita hitung banyaknya. Berbagai fasilitas di atas tentu jauh lebih istimewa dibandingkan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh instansi tempat kita bekerja. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pernahkah kita bertanya dalam diri kita? Pernahkah kita merenungi jutaan fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Semua fasilitas, semua kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan itu tidak cuma-cuma. Ada tuntutannya, sebagaimana kita dituntut oleh kepala perusahaan kita, sebagaimana kita dituntut oleh atasan kita, sebagaimana lazimnya fasilitas itu di tempat kita bekerja yang tidak cuma-cuma. Kita bisa mendapatkan mobil, kita bisa mendapatkan motor, kita bisa mendapatkan rumah dinas, dikarenakan kita harus bekerja di dalamnya. Dikarenakan itu bertujuan untuk mendukung keberhasilan, kemudahan kita di dalam menjalankan perintahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentu ada konsekuensi logis dari semua fasilitas ini, karena semua kenikmatan mesti dipertanggungjawabkan. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam surah At-Takatsur, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Kemudian kalian benar-benar akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Kita pasti akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang kita rasakan selama ini. Nabi kita Muhammad SAW pernah pada suatu hari mendapati Abu Bakar dan Umar duduk-duduk di luar rumah. Kemudian ditanyakan oleh beliau, apa yang menyebabkan keduanya duduk di sini? Abu Bakar dan Umar mengatakan, sesungguhnya tidaklah kami keluar dari rumah kami kecuali kami berdua sedang dalam keadaan lapar. Kemudian Rasulullah pun mengatakan, kami juga sedang lapar. Lalu ada seorang sahabat yang menerima ketiga orang ini, yaitu Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, menerimanya sebagai tamu. Kemudian diberikan hidangan, dan selanjutnya
bertiga memakan dengan makanan tersebut sehingga kenyang. Rasulullah SAW mengatakan, "Summa latus'alunna hadza yaumal qiyamah." Sesungguhnya benar-benar kalian pasti akan ditanya tentang nikmat ini pada hari kiamat. Kita keluar rumah dalam keadaan lapar, kemudian hari ini kita sudah merasakan kenyang. Benar-benar kita pasti akan ditanyakan tentang nikmat-nikmat ini. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang disebutkan dalam surah At-Takatsur, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Ayat ini sudah cukup jelas menginformasikan bahwa setiap kenikmatan pasti akan ditanya. Dengan kata lain, benarlah bahwa fasilitas hidup ini tidak gratis. Fasilitas hidup yang kita rasakan ini tidak gratis. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban kelak pada hari kiamat. Di balik fasilitas itu, tentu ada konsekuensi yang wajib kita tunaikan. Konsekuensinya tersebut adalah apa yang termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqi wala ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ay yut'imun. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, illa liya'budun, melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ay yut'imun. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, atau aku tidak menghendaki agar mereka memberikan makan kepadaku. Sesungguhnya Allah, dialah Maha pemberi rizki yang mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan ayat ini, kewajiban yang harus kita tunaikan sebagai konsekuensi dari berbagai fasilitas-fasilitas, kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita semua, yang kita dapatkan di dunia ini adalah agar kita beribadah, agar kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dituntut oleh Allah agar kita membayarkan upeti kepada Allah. Kita tidak dituntut oleh Allah agar kita memberikan makan kepada Allah, sebab Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan semua itu. Kita hidup di dunia ini bukan hanya sekedar untuk mengais rizki, untuk makan minum, beranak pinak. Jika demikian, apa bedanya kita dengan hewan ternak? Apa bedanya kita dengan tumbuhan? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua hati nurani. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita pikiran, berbeda dengan binatang yang hanya Allah karuniai insting. Maka sungguh berbahagia para insan yang mengaktifkan hati dan pikirannya untuk merenungi ayat-ayat Allah, lalu mengamalkannya dalam kehidupannya sehari-hari, mengabdi hanya kepada Allah, bukan hanya kepada jamaah, bukan hanya kepada selainnya. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, sungguh amat kontradiktif kondisi seseorang yang rela bekerja siang dan malam hanya untuk mendapatkan berbagai fasilitas-fasilitas perusahaannya, namun malas beribadah kepada Allah, padahal ia telah menikmati fasilitas tak terhingga dan tanpa henti dari Allah Subhanahu wa taala. Saat atasannya memanggil dia, dia rela datang tergopoh-gopoh. Saat atasannya memanggil dia, dia bergegas tanpa menunggu nanti, tanpa berkata nanti, demi fasilitas motor atau mobil atau rumah dinas yang ia nikmati. Namun saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ia katakan nanti saja, padahal ia telah dikaruniai fasilitas kedua kaki yang sehat oleh Allah yang Maha Kuasa. Apakah motor dia lebih mahal dan lebih berharga? Apakah motor dia lebih mahal dan berharga dibandingkan kedua kakinya? Apakah rela dia mengganti mata, kakinya dan semuanya dicabut oleh Allah, diganti dengan uang 5 juta, 10 juta? Ketika ada tugas tambahan, ia rela lembur hingga larut malam demi fasilitas gaji
1 hingga 5 juta sebulan. Namun saat diajak menghadiri pengajian atau dia membaca Al-Quran, terlalu banyak alasan. Padahal ia telah dikaruniai 2 bola mata yang indah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dia rela kedua bola matanya diganti dengan 5 jutanya? Loyalitas seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seharusnya melebihi loyalitasnya kepada siapapun juga. Kepada atasannya, kepada komandannya, kepada bosnya, kepada pemimpin ormasnya, pimpinan parpol atau siapapun. Sebab syiar kehidupan kaum muslimin, orang-orang yang beriman, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah Rabb semesta alam. Ya, semuanya untuk Allah Rabb semesta alam. Kenapa? Sebab dialah Allah yang membuat jantung kita berdetak. Dialah Allah yang telah membuat nadi kita berdenyut. Dialah Allah yang telah membuat mata kita bisa melihat. Dialah Allah yang telah membuat telinga kita bisa mendengar. Dialah Allah yang telah membuat mulut kita bisa berbicara. Dialah Allah yang membuat kita hidup di muka bumi ini. Maka semuanya memang layak dipersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebanyak apapun kekayaan yang kita kumpulkan di dunia ini, pasti semuanya akan habis. Cepat atau lambat, apa yang kita kumpulkan, harta yang kita kumpulkan, makanan yang kita belanjakan, semuanya akan habis dengan kotoran. Harta yang kita kumpulkan, yang tidak kita infakkan di jalan Allah, akan kita wariskan kepada anak cucu kita, kepada keluarga kita. Kita tidak akan bisa menghabiskan seluruhnya. Semuanya akan fana sebelum atau sesudah kita meninggalkan dunia yang fana ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl, apa yang ada di sisimu akan lenyap. Ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baqa. Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Segala sesuatu yang kita miliki pasti akan sirna. Harta kita, keluarga kita, bahkan diri kita sendiri, semua akan fana. Lantas, apakah yang bakal kekal abadi? Yang kekal adalah pahala di sisi Allah, yakni di surganya kelak, ganjaran yang tidak akan pernah terputus, tidak akan habis, tidak akan lenyap ataupun hilang. Demikian keterangan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun anehnya, banyak manusia lebih memprioritaskan sesuatu yang fana, yang bakalan sirna, lalu melupakan sesuatu yang abadi, melupakan sesuatu yang kekal abadi, yaitu akhirat. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka bersegeralah untuk memenuhi seruan-seruan Allah. Bertobatlah kepada Allah. Beribadahlah kepada Allah. Sesungguhnya hari ini adalah amal, tidak akan ada hisab. Dan nanti di hari kiamat yang ada adalah hisab dan tidak akan ada lagi amal. Taatlah kepada Allah. Sebagaimana tujuan kita beribadah kepada Allah, tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allahumma salli ala Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون قوموا إلى الصلاة